Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Meskipun Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu. Dalam situasi pandemi COVID-19, pada saat ini mari kita ambil hikmahnya. Dengan adanya ujian ini, semua aktivitas kita banyak kita lakukan di rumah. Mari kita teguhkan niat kita untuk menjalankan semua aktivitas ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita memaksimalkan kesempatan Ramadan kali ini dengan ibadah di rumah saja. Ramadan Karim, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah. Inilah saatnya kita memohon bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita tempatnya salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Seringkali tanpa kita menyadari bahwa dari tangan kita setiap hari sering berselancar dengan HP dan gadget. Dari situlah kita terkadang sering menyebarkan berita-berita hoax, melihat sesuatu yang tidak semestinya, mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dari mulut kita terkadang juga tidak menyadari menyakiti saudara-saudara kita. Hadirin rahimakumullah, mari bermuhasabah dan bermuraqabah kepada Allah di bulan Ramadan ini. Allah telah membuka pintu-pintu rahmat dan maghfirahnya. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Taubat secara etimologi berasal dari kata taba yatubu taubatan, bermakna rujuk, artinya kembali, yakni kembali kepada jalan yang benar setelah menjauh dari Allah karena berbuat dosa. Taubat menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan bahwa taubat adalah suatu usaha dari beberapa pekerjaan hati. Singkatnya, bertaubat adalah membersihkan hati dari dosa. Beliau mengatakan, kenapa seorang pelaku dosa harus bertaubat? Alasannya adalah yang pertama, agar kita berhasil memperoleh pertolongan atau ma'unah Allah guna mencapai ketaatan, karena berbagai perbuatan dosa menurut beliau dapat melahirkan kesialan dan kemalangan bagi pelakunya. Tumpukan dosa yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang akan membuat hatinya menjadi hitam, sehingga yang didapat hanyalah kegelapan, dan tentunya ini akan jauh dari ma'unah Allah. Alasan kedua adalah agar amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, para ulama memberikan beberapa syarat tentang taubah. Sebagaimana beliau Syekh Ahmad Bajuri, Ahmad Nawawi dan Al-Utsaimin, taubat dari segala dosa adalah hukum yang wajib, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik yang nampak atau yang tidak tampak. Jika hanya hubungan manusia dengan Allah, maka taubatnya harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah menyesali semua perilaku yang menyimpang dari syariat karena semata-mata ingin mencari ridha Allah. 2. Meninggalkan kesalahan atau dosa yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya atau tidak mengulanginya. Dan apabila dosa ini berhubungan dengan hak dengan manusia, maka ia harus menyelesaikan haknya dengan yang berkepentingan. Hadirin rahimakumullah,
Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk beristighfar di dalam dirangkai dengan taubah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan, "Wallah, inni la astaghfirullah fil yawmi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dan dalam Al-Quran juga banyak dikaitkan perintah dengan istighfar dan taubat, sebagaimana dalam surat Hud, Bismillahirrahmanirrahim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa manfaat istighfar dan taubah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Qarni dalam bukunya Al-Haya At-Tayyibah yang dikutip oleh Profesor Ali Aziz. Istighfar sebagai 5 kunci kesuksesan. Yang pertama, beliau membuka pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda ingin hidup tenang dengan banyak kenikmatan? Jika ya, maka perbanyaklah dengan istighfar, sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Hud ayat 3. Yang kedua, apakah Anda ingin berbadan sehat, kuat, terhindar dari bencana dan penyakit? Jika iya, perbanyaklah istighfar, sebagaimana dalam surat Hud ayat 11. Ketiga, apabila ingin terjauh dari bencana dan dari fitnah serta cobaan yang amat berat, jika iya, perbanyaklah istighfar, sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat 33. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda tidak ingin mengalami sebuah kekeringan, ingin memiliki keturunan yang soleh dan harta yang penuh dengan berkah? Jika iya, maka perbanyaklah dengan istighfar, sebagaimana yang tercantum dalam surat Nun ayat 10-12. Pertanyaan terakhir, jika Anda ingin menghapus dosa-dosa, memperbanyak kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, jika iya, maka perbanyaklah dengan istighfar, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Pemirsa rahimakumullah, dengan demikian maka mari kita isi Ramadan kali ini dengan ibadah dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah puasa, ibadah sholat kita, dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah, dan agar kita meraih derajat ketakwaan dan menjadi hamba yang beruntung dan terbebas dari api neraka. Maka kita memaksimalkan dengan taubah dan istighfar di bulan yang dijanjikan oleh Allah sebagai bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf wa afu minkum. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.